Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia. Kali ini saya akan mengulas beberapa kesalahpahaman tentang pembelajaran mendalam atau deep learning. Pemirsa, setelah resmi dilantik menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Abdul Mukti langsung tancap gas. Beliau membuat gebrakan dengan mengenalkan sebuah konsep pembelajaran yang disebut pembelajaran mendalam atau deep learning. Barangkali sebagian kita baru mendengar istilah deep learning ini ya. Jadi mungkin terasa asing. So, sebagian orang mungkin ada yang salah paham dengan deep learning. Pemirsa, ini dia beberapa kesalahpahaman tentang deep learning. Pertama, deep learning sering dianggap sebagai kurikulum baru. Ini salah. Tidak benar kalau ada yang bilang kalau deep learning adalah kurikulum baru. Deep learning bukanlah sebuah kurikulum, melainkan suatu pendekatan pembelajaran. Sama seperti pendekatan pembelajaran yang pernah diterapkan di Indonesia sebelumnya. Seperti cara belajar siswa aktif atau CBSA, pembelajaran aktif kreatif efektif dan menyenangkan atau PAKEM, dan pembelajaran saintifik. 2. Deep learning adalah pendekatan baru. Ini juga keliru. Deep learning atau pembelajaran mendalam bukan pendekatan baru, tapi sudah ada sejak 1970-an. Pendekatan ini juga sudah diterapkan di negara-negara maju, seperti Norwegia, Finlandia, atau Jerman. 3. Deep learning adalah pembelajaran komputer, jadi proses pembelajarannya harus selalu menggunakan komputer. Ini juga tidak benar. Memang ada dua konsep tentang deep learning. Pertama, deep learning yang merujuk pada pembelajaran mesin atau komputer. Konsep ini telah dikembangkan sejak tahun 1940 dari tahap awal sibernetika, sampai dengan kecerdasan buatan. Konsep kedua adalah deep learning dalam pendidikan. Konsep ini menekankan pada pemahaman materi secara mendalam dan lintas disiplin, yang diterapkan di Norwegia pada tahun 1970 dan diikuti oleh negara-negara maju. 4. Deep learning akan menggantikan kurikulum merdeka. Sekali lagi, deep learning bukan kurikulum ya. Sehingga dia tidak akan menggantikan kurikulum yang sudah ada, tetapi justru menguatkan. Jadi tidak benar jika deep learning akan menggantikan kurikulum merdeka. Hal ini sudah ditegaskan berkali-kali oleh Pak Menteri dan sampai sekarang juga belum ada peraturan baru yang akan menghapus kurikulum merdeka. Jadi, para pemirsa, Anda tidak perlu khawatir. Tidak akan ada kurikulum baru. Anda tidak perlu membuat modul ajar baru. Modul ajar yang ada masih tetap bisa digunakan, hanya butuh sedikit penyesuaian. Oke. Sekian dan terima kasih.